Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Syukurlah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran pada video kali ini. Tentunya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah baik, sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang suatu teks, yang mana di dalam teks ini berisi tentang suatu wacana yang disusun untuk menyajikan pendapat atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Dan berbeda di sini maksudnya terdapat pihak yang pro atau mendukung dan ada pihak yang kontra atau menentang. Nah, kira-kira teks apakah yang akan kita pelajari di video pembelajaran ini? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, teks yang akan kita pelajari di video pembelajaran ini adalah tentang teks diskusi. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang teks diskusi ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini, yakni pada poin 3.9, yaitu tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau didengar. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu memahami pengertian dari teks diskusi. Lalu yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan ciri umum dari teks diskusi. Lalu yang ketiga, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan fungsi dari teks diskusi. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan tujuan dan manfaat dari teks diskusi tersebut. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Yang tentu sudah tidak asing lagi kan mendengar kata diskusi. Apa itu diskusi? Ya, betul. Jadi diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Kemudian diskusi juga dapat diartikan sebagai bentuk tukar pikiran untuk membicarakan suatu masalah, atau bisa didefinisikan sebagai suatu percakapan yang terarah yang berbentuk pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih secara lisan untuk mendapatkan kesepakatan atau kecocokan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian dari teks diskusi itu sendiri. Apa itu teks diskusi? Ya, betul.
Jadi, teks diskusi merupakan sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Lalu, teks diskusi juga merupakan suatu tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Seperti itu ya pengertian dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita lanjut pada ciri umum teks diskusi. Ternyata teks diskusi ini memiliki ciri atau kriteria yang membedakan dari teks lain. Jadi, ciri umum dari teks diskusi ini meliputi yang pertama adalah memiliki struktur teks diskusi yang terdiri atas isu, argumen menentang, dan argumen yang mendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Lalu yang kedua adalah menggunakan secara proporsional verba material, verba relasional, dan verba mental. Lalu yang ketiga adalah menggunakan konjungsi perbandingan. Konjungsi tersebut digunakan untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan dan mempertegas kontras. Lalu yang terakhir, yakni yang keempat, adalah menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas merupakan klasifikasi pernyataan pro, kontra, atau kemungkinan atau keharusan. Nah, keempat poin tersebut merupakan ciri umum dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Yang berikut, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yakni tentang fungsi dari teks diskusi. Jadi, fungsi dari teks diskusi ini terdiri dari yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi sehingga pikiran luas dan tidak terbatas. Lalu yang kedua adalah menanamkan sikap demokrasi karena kita akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga adalah membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumentasi atau pemikiran setiap orang yang berbeda-beda. Nah, ketiga poin tersebut merupakan fungsi dari teks diskusi yang perlu kita ketahui. Yang berikut perlu kalian ketahui pula bahwa teks diskusi ini memiliki tujuan dan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari teks diskusi ini adalah yang pertama adalah untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Berikut yang kedua bertujuan untuk mendapatkan keputusan bersama terkait suatu permasalahan. Yang ketiga adalah bertujuan sebagai sarana belajar dan memperoleh informasi dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, adalah bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dalam mengemukakan ide sendiri, kemudian diuji kebenarannya oleh pelaku diskusi lainnya yang terlibat. Nah, 4 poin tersebut merupakan tujuan dari teks diskusi yang perlu kita ketahui. Kita lanjut, yang berikut adalah manfaat dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui pula. Antara lain, yang pertama adalah saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah dapat menahan rasa ego yang ada dalam diri.
Yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan. Lalu yang keempat adalah dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain. Artinya dengan berdiskusi, menghargai pendapat orang, menyelesaikan masalah bersama-sama, mendengarkan lawan berbicara dapat mempererat hubungan atau membuat lebih akrab. Lalu yang kelima adalah belajar untuk memahami karakter. Yang keenam adalah bertukar ilmu, dan yang terakhir yakni yang ketujuh adalah dapat berbicara di depan orang lain dengan baik, mulai dari sopan santun, etika, sampai penyusunan kalimat atau dalam merangkaikan kata-kata. Nah, ketujuh poin tersebut merupakan manfaat dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui pula. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.